Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bersama kami di Mengudara Bersama Revo. Mengudara Bersama Revo adalah rangkaian modul terkait Google Suite untuk pembelajaran jarak jauh. Kelas ini diadakan online dan gratis dari tanggal 16 hari Senin kemarin sampai tanggal 19 ini. Hari ini terakhir setiap pukul 7 sampai 9. Lihat Instagram dan Facebook Revo Indonesia untuk detailnya. Modul yang sudah lewat kami rekam dan kami posting di kanal YouTube kami @revo Indonesia. Jika belum mengikuti, silakan cek di link nanti yang saya bagikan di chat kita. Tata tertib hangout kita malam ini, jika tidak berbicara mohon mic-nya di mute, tombol mute ada di bawah. Silakan mengatur panah kursor Bapak Ibu ke bawah dan silakan ditekan tombol mikrofonnya. Saya, Pak Stephen, Pak Gusman, atau Pak Suparman malam ini akan presentasi. Jadi tunggu sampai presentasinya selesai, baru kita bertanya jawab. Bisa melalui chat, bisa juga live. Di akhir, minta tolong isi feedback form, karena di situ kami menanyakan topik apa yang Anda butuhkan sebagai pendidik, sebagai sekolah yang urgently needed dalam konsep pembelajaran jarak jauh dengan Google Suite. Sesi ini direkam sebagai bahan pembelajaran setelah sesi live agar lebih banyak orang yang bisa belajar. Perkenalkan, saya Pepita, Managing Director dan pendiri Revo. Dan kami melakukan Mengudara Bersama Revo ini karena melihat kebutuhan yang begitu besar dari sekolah dan dari pendidik, especially dengan kondisi yang sedang kita alami sekarang. Jadi ini sedikit dari apa yang bisa kami lakukan, kiranya bisa bermanfaat. Dan malam ini modul yang akan kami bawakan di sesi terakhir ini pukul 8 adalah tentang overview dari Google Suite Control Panel. Jadi kita akan berbicara beberapa topik utama, yaitu pengaturan awal, kemudian juga pengaturan seperti organizational unit, pengaturan peran admin, dan juga bagaimana mengenerate email secara bulk, secara massal, karena itu yang dibutuhkan saat ini. Mungkin banyak sekolah yang belum mendaftarkan ke G Suite, ingin menggunakan, bingung bagaimana siswanya belum punya email, maka malam ini kami akan men-sharingkan hal-hal tersebut. Dan juga mungkin nanti kalau ada waktu kita akan bicara bagaimana membuat kalender dengan bisa mengintegrasikannya dengan resources di sekolah seperti peminjaman library, peminjaman ruangan, peminjaman alat-alat di sekolah. Demikian yang akan berbicara pertama adalah Pak Gusman, nanti juga akan diteruskan oleh Pak Kristo. Silakan Pak Gusman, saya persilakan layar ini. Oke. Malam semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang admin console. Saya share dulu untuk saya. Oke. Pak Gusman, mic-nya mute. Halo Pak Gusman, mic-nya mute. Di unmute dulu. Ya, oke. Proses tadi udah di on. Ya, sudah. Bagaimana? Sudah? Dari awal, Pak. Oke. Layar saya sudah tampil? Sudah. Ya, saya tampilkan ya. Oke. Pertama saya akan share dulu, kita sesuaikan dengan presentasinya, dan setelah presentasi yang selesai, nanti saya akan langsung masuk ke demo dan bagaimana admin console, seperti apa sih admin console. Nah, ini ada beberapa menu admin console, dari admin role,
apps, billing, building resource, dan segala macam. Admin role ini adalah kita membutuhkan admin. Jadi yang kita tahu, satu organisasi itu pasti kita butuh admin. Tapi di sini kita bagi admin menjadi berbagai jenis. Salah satunya adalah super admin atau yang paling atas, paling topnya. Boleh dibilang kalau misalnya di sekolah, yayasannya lah yang harus pegang semua. Lalu kita ada admin biasa, admin group, atau admin service yang kita misalnya, oh anak ini nggak boleh pakai YouTube, oh anak ini boleh pakai sekian boleh pakai YouTube. Ini nanti yang ngatur si admin service. Ada apps, di sini apps itu untuk menentukan apps apa saja yang dinyalakan. Dan billing kalau misalnya seperti tadi yang di awal kita menggunakan G Suite yang berbayar. Building resources ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Ardi, Pak Christopher Ardi. Kalau profile ini kita akan melakukan semua informasi tentang perusahaan kota. Business management ini yang kita ada Chromebook, kita ada Android devices, iOS devices atau handphone controller, kita manage, kita bisa dari sini. Kelebihannya apa sih? Saya sedikit. Untuk device management ini, kalau misalnya kita aktifkan, kita bisa membuat satu fitur baru. Jadi kita akan separasi user yang biasa yang ada di handphone kita dengan user sekolah. Yang mana kalau misalnya handphonenya kehilangan, kita bisa waktu dan bisa kita backup secara otomatis. Pak Gusman boleh permisi Pak, suaranya kurang begitu baik, jadi putus-putus Pak Gusman. Pak Gusman, suaranya putus-putus, apakah bisa mungkin koneksinya atau di reset atau gimana? Halo. Suaranya putus-putus, jadi tidak jelas. Halo. Kalau iya Pak, suaranya putus-putus. Apa gini Pak? Boleh nggak Bapak mungkin mesti reset koneksinya? Boleh Pak Kristo bisa menggantikan? Halo. Ya, halo Pak, bisa menggantikan. Pak Gusman boleh di restart dulu aja koneksi Pak Gusman. Pak Kristo bisa menggantikan dulu untuk sementara. Oke. Saya restart dulu ya. Ya, terima kasih Pak Gusman. Ya. Layarnya present ke saya dulu ya Pak. Ya. Oke. Sambil menunggu Pak Gusman restart koneksi dulu, saya ulangi. Jadi gini, saya ingatkan lagi. Jadi kalau sekarang pas lagi musim-musimnya banyak pembelajaran online itu kan lagi booming, Google Classroom, bla bla bla, gitu, terus bla bla bla. Nah, ini tuh G Suite itu paket lengkapnya, paket lengkap lingkungan yang mencakup semua. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih yang kita dapat kalau pakai G Suite di sekolah atau yayasan. Nah, ternyata ada banyak banget fitur yang bisa kita dapat untuk dengan pakai G Suite dan keuntungan yang bisa dapat. Nah, di admin, di kontrol panel admin ini ada admin roles ini untuk mengatur. Jadi yang jadi admin itu biar nggak satu orang saja, gitu. Nanti bisa diatur siapa aja yang jadi admin, yang jadi super admin, terus tugasnya juga beda-beda, gitu. Otoritasnya juga beda-beda. Jadi ini akan sangat membantu sekali untuk organisasi yang sekolah yang besar gitu, yang adminnya biar nggak cuma satu gitu, akan terbantu sekali dengan admin roles. Lalu pengaturan apps ini, misalnya kalau Ibu pakai Chromebook atau terutama pengaturan akun sih. Jadi ketika siswa atau guru login dengan akun G Suite, akun SDHID Bapak Ibu, nah itu kan biasanya kita punya, sorry,
Sudah, belum saya present ya? Iya. Pak Gusman sudah kembali, coba sudah? Pak Gusman suaranya udah bagus belum? Coba gimana suaranya? Udah merdu belum? Oke, ya udah mendingan. Oh iya Ya, ya. lebih mendingan. Ya, Pak Gusman Oke. dulu deh. Saya coba sebentar ya. Oke. Ini saya present lagi. Tadi Pak Ardi udah sampai dengan apps ya. Iya. Admin roles tadi ya. Ya betul Apps. sekali. Ya. Dengan apps. Jadi yang apps ini biasanya kita kayak core apps, kita ada core apps, ada yang apps tambahan. Jadi ini diatur di sini kayak misalnya ada yang YouTube atau yang lain, kita mau YouTube diaktifkan atau YouTube dinonaktifkan untuk satu sekolah, satu domain sekolah atau user tertentu saja, itu bisa dari apps. Billing ini sepertinya biasanya sih kita nggak pernah lihat billing karena kita akun G Suite for Education itu gratis, kecuali pakai yang berbayar. Building and resource nanti Pak Ardi akan sharing lebih. Mungkin atau Pak Ardi bisa langsung sekarang sharingnya tentang building and resources, kira-kira previewnya kayak gimana sih resources sama building itu? Oke. Ya. Layarnya yang present ganti ke saya ya Pak? Masih yang ini. Boleh? Iya, Pak Gusman stop present dulu, gantian. Sudah. Oke. Sip. Jadi sambil menunggu Pak Ardi. Ya, oke. Ini ya, sekarang di sisi building and resource saya akan kasih contoh pemanfaatannya di sekolah saya. Sekolah saya adalah SMA Koryesu Malang, SMA swasta Katolik di Kota Malang. Nah, untuk pemanfaatan resource itu kami biasanya menggunakan building and resource ini untuk peminjaman ruang dan barang. Nah, kalau Bapak Ibu ada di sekolah pasti sering ngalami, misalnya mau booking ruangan aula gitu, kan seringkali rebutan tuh, terus mau pinjam lab gitu kan seringkali juga kadang rebutan gitu. Nah, itu bisa diatasi dengan booking melalui kalender. Nah, pengaturan dan salah satu fitur yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan G Suite itu adalah kita bisa memasukkan resource yang ada di sekolah kita ke dalam kalender. Nah, misalnya seperti ini. Di sekolah saya, karena cuma satu gedung, itu saya cuma ngatur resource-nya ini, building-nya cuma satu di gedung SMA, tapi di dalam gedung ini ada banyak ruangan. Nah, kalau Bapak Ibu punya beberapa gedung, ini juga bisa diatur nambah building. Nah, misalnya gedung A, gedung B, gedung C gitu kan biasanya kalau yang banyak gedung itu lebih banyak. Nah, karena saya cuma satu gedung, ini satu gedung ruangan yang ada di situ. Nah, selain ruangan itu juga bisa dipakai untuk peminjaman barangnya juga. Jadi misalnya di sekolah Bapak Ibu itu pinjam proyektor, pinjam laptop, atau pinjam speaker gitu, itu akan lebih mudah peminjamannya juga dengan mengatur di resource ini. Nah, sekarang penggunaannya gimana? Saya akan contohkan. Ini adalah kalender saya. Nah, terus misalnya tanggal 26 itu saya mau pakai ruangan untuk kelas. Saya mau ngajar di kelas bahasa Inggris misalnya. Nah, terus saya mau pakai jam pagi. Saya mau pakai jam 7 sampai jam 8 gitu misalnya. Terus ruangan yang mau saya pakai adalah lab bahasa. Oke. Terus di peminjaman ruang dan barang. Jadi karena resource-nya itu harus dicatat di bagian perkap. Nah, ini
akun yang digunakan Perkap itu ini, kalender peminjaman ruang dan barang, jadi nanti akan booking saya itu akan valid ketika membuat booking di sini, peminjaman ruang dan barang. Nah, sini saya save, seret. Nah, ini sudah digunakan. Oh iya, oke. Nah, di sini, di event sini kan sudah kelihatan tanggal 26 jam 7 sampai 8 lab bahasa itu akan digunakan. Nah, seandainya ada orang lain yang mau booking lagi di jam yang sama, jam 7 sama jam 8 juga gitu misalnya. Jam 7 sama jam 8 tanggal 26. Seret, terus dia mau pakai ruangan. Nah, lab bahasa sudah nggak muncul lagi di sini. Dia sudah nggak bisa di-booking lagi. Jadi, dia harus pakai ruangan lain yang tersedia di sini. Lab multimedia misalnya. Seret. Tuh. Lalu saya catat di sini kelas bahasa Jepang misalnya. Terus ruangannya di lab multimedia. Terus jangan lupa kalender yang wajib dipakai di sini. Nah, begitu save, nah, sudah ini langsung tercatat di bagian Perkap. Ya, jadi yang bagian Perkap, bagian pencatatan barang itu akan dimudahkan karena nggak harus mencatati satu-satu. Besok saya tanggal 12 mau pinjam ruangan ini ya, gitu. Itu kan rawan lupa dan rawan rebutan. Nah, kalau yang dengan kalender ini bisa bisa lebih gampang. Jadi siapa duluan yang booking di sini, yang bikin event di sini akan lebih, ya itu yang dilayani lebih dulu gitu. Itu berguna banget buat pengelolaan, kemudahan peminjaman, dan juga barangkali kalau audit atau akreditasi itu data peminjaman ruangan itu diperlukan, itu bisa dipakai juga gitu. Karena kalau saya resource building and resource di sini kalender yang saya pakai ini saya pakai layanan tambahan sih. Saya pakai layanan tambahan ini yang berfungsi untuk ketika saya booking ruangan di sini, ketika saya booking ruangan di sini, ada event di sini, nanti dia akan otomatis mencatat di spreadsheet-nya Perkapnya nggak perlu ngatur ruangan lagi, juga nggak perlu nyatet, tapi langsung otomatis tercatat di situ dan tinggal akhir bulan aja, akhir bulan rekap, oh ruangan mana aja yang dipakai, terus tanda tangan gitu. Itu yang sangat mempermudah pengelolaan ruangan gitu, dengan building and resource ini. Begitu Pak Gusman? Wah, menarik banget ya. Jujur terus terang untuk yang bagian building and resource itu mungkin ada banyak yang sudah pakai G Suite, tapi nggak semua memanfaatkan bagian G Suite yang building and resource ini. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang sudah sekolahnya sudah menggunakan G Suite, saran saya adalah mari kita mulai untuk menggunakan G Suite-nya, bagian building dan resources-nya. Saya present lagi. Untuk company profile, seperti tadi, untuk mengupdate informasi tentang perusahaan, device management, kalau tadi Pak Kristo bilang berbicara tentang resources seperti gedung, kalau device management, misalnya kita punya laptopnya tepatnya lebih yang Chromebook, terus kita punya telepon, handphone, baik Android pun iOS, kita bisa manage dari device management ini. Lalu kita ada data migration, dashboard. Di dashboard ini kita bisa melihat kayak info-info yang bulan ini yang pemakaian G Suite-nya berapa sih. Lalu domain, ini yang untuk verifikasi domain. Di pertemuan kita yang sebelumnya, pada jam 7 sampai jam 8 tadi kan kita ada ngomong untuk verifikasi domain. Ini kita masuk verifikasi domain ada di menu ini. Ini untuk membuat grup, sebelumnya ada
Ibu yang bertanya tentang apakah guru bisa membuat grupnya sendiri, ya dari sini nanti kita masuknya. Report untuk usage-nya, yang terpakai berapa aja sih servisnya, apa aja yang dipakai, dan ini untuk security-nya. Next, ini support. Bila kita mengalami kendala, kita butuh bantuan, kita klik support, dan support ini juga biasa kita gunakan untuk misalnya kita sudah mencapai limit maksimum untuk pengguna G Suite kita. Kita tambahkan di sini. Di support kita klik support, lalu seperti yang Ibu Pepita katakan tadi, kita jelaskan kenapa kita butuh tambahan user, dan nanti mereka akan proses. Untuk user ini, untuk saya pribadi, ini yang paling sering kepake. Karena di sini kita bisa menambahkan pengguna, dan kita masukkan pengguna ke organizational unit-nya, kemana aja. Lalu di sini. Yang ini, soal user, boleh saya nambahkan, Pak? Boleh, Pak. Boleh, silakan. Nah, yang soal user itu, best practice-nya, kalau di sekolah saya juga cukup unik. Jadi, ini nyambung juga sama bagian nanti bisa dimaksimalkan, nyambung juga bagian sama administrasi dan kurikulum. Nah, misalnya contoh akun anak-anak kan masing-masing punya akun sekolah, ya. Nama dia kalau saya koryesu.sh.id. Nah, itu ketika misalnya dia sudah tidak 3 kali tidak mengumpulkan tugas, atau dia sudah 2 kali atau 3 kali melakukan pelanggaran, atau ada administrasi yang belum dia penuhi gitu, itu bisa digunakan untuk sementara memblokir atau memblokir akunnya siswa itu. Jadi ketika nanti pas ada tugas atau pembelajaran online gitu, ya otomatis dia akan kesulitan, dan itu yang bisa triknya juga digunakan untuk memaksimalkan bagian-bagian yang lain yang kayak administrasi atau kurikulum tadi, yang tanggungan-tanggungan dia yang belum diselesaikan karena mungkin dia lupa, menunda-nunda, atau malas gitu kasarannya, ya ekstrimnya dia malas gitu, ya karena akunnya disuspend, ya mau nggak mau dia harus mengurus masalahnya dia dulu. Dia harus mengurus akunnya dulu, baru setelah itu akunnya bisa dikembalikan dan dia bisa kembali belajar seperti biasanya gitu. Kalau di best practice di tempat saya. Wah, menarik ya. Berarti sebenarnya di sini kita ingatkan lagi, anak kita belajar dengan menggunakan teknologi adalah sebuah kesempatan. Jadi kesempatan itu jangan disia-siakan dengan menelantarkan kewajibannya mereka. Betul begitu ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi tadi di awal saya bilang untuk admin di G Suite ini ada beberapa jenis. Jadi admin itu ada apa aja sih? Jadi kita ada 3 jenis admin di sini. Yang pertama, admin yang udah template, udah pre-made, atau admin yang sudah ada. Yang kedua adalah peran administrator yang khusus atau kita custom made. Karena ada yang sudah ada, tapi kayaknya admin yang kita berikan ini mungkin tidak perlu sampai semuanya. Jadi kita bisa memberikan peran administrator yang khusus. Yang ketiga, kita bisa menugaskan administrator. Jadi kita yang pre-build administratornya itu ada beberapa contoh, ada super admin, kita ada admin group, ada admin manajemen pengguna atau user manajemen admin, dan services admin. Jadi kita kayak apa aja sih fungsinya, kita balik lagi ya. Super admin ini yang serba bisa. Oops, kecepatan mouse-nya, skip. Super admin itu adalah semua yang super bisa. Jadi yang dia yang menambahkan administrator lain, dia yang meriset kata sandi administrator, dia juga bisa meriset kata sandi pengguna, dan dia bisa mengunduh daftar pengguna. Mengunduh daftar pengguna ini adalah maksudnya kita bisa download user list-nya. Jadi kalau kita di suatu sekolah kan kita kan ada banyak pengguna ya, mulai siswa, guru, karyawan, dan yayasan. Ini hanya bisa di super admin unduhnya, karena ini datanya sensitif. Lalu kalau misalnya ada akun yang sudah
delete atau disuspend, dia bisa balikin lagi, bisa dinormalin lagi sama super admin. Dan dia super admin ini satu-satunya yang mengatur administrator yang lainnya. Umumnya di sekolah ada 2. Kalau yang hanya 1 agak riskan. Kenapa riskan? Kalau misalnya 1 resign, udah nggak ada yang pegang lagi, atau datanya semua dipegang sama dia. Itu kan bahaya banget, karena super admin itu yang pegang semua daftar pengguna. Admin group ini adalah admin yang tugasnya untuk membuat grup. Jadi bisa lihat struktur organisasi, dia mengelola anggota grup, menghapus grup, dan dia bisa udah dibaca semua. Admin manajemen pengguna, ini untuk kita ke user admin, jadi kita bikin profilnya, kita tambah atau delete akun, atau kita suspend juga di sini, bisa buat ganti kata sandi, bisa ganti password sama nama penggunanya. Untuk atau penambahan alias atau mengganti nama pengguna itu bisa sama si user admin. Umumnya si user admin itu yang paling sering bekerja di bagian admin. Next, admin service, dia yang mengatur izin layanan, kayak misalnya ada grup yang boleh YouTube atau yang lainnya, yang satu tidak boleh, dan dia contohnya kita bisa bikin misalnya guru, dia service apa saja sih yang dibuka, misalnya dia bisa akses Google Drive, dia bisa akses Gmail, dia bisa akses yang lainnya. Tapi misalnya murid, dia tidak bisa akses ke Hangout misalnya, karena dia takutnya dia bisa chat dengan yang lain, orang yang di luar organisasi, atau kita bisa matikan akses layanan keluar itu. Ini adalah contoh peran administrator khususnya. Ini bagaimana kita meng-assign admin, lalu kita bisa menambahkan user secara sejumlah banyak, jadi nggak satu-satu nambahinnya. Dulu saya nambahinnya satu-satu, setelah tahu cara ini luar biasa sangat berguna. Unit organisasi. Agusman, mungkin harus dijelaskan kenapa membutuhkan tadi bulk, itu bulk. Mungkin saya tambahkan, Bapak Ibu sekalian. Kan sekarang kan banyak sekolah yang mungkin baru mau mendaftarkan ke Google Suite for Education, atau sudah punya tapi sebelumnya selama ini belum pernah membagikan emailnya ke student atau ke guru. Nah, caranya gimana supaya cepat nih? Nanti usernya bisa ditambahkan secara massal lewat template ini. Nanti cara penambahannya Pak Gusman akan ajarkan nggak? Iya dong. Ya kan? Kita demo. Makanya Oke, cepat tadi. Oke, sip. Ya, nanti silakan lanjutkan. Ya. Nah, di user itu nanti kita lewat dari user ada organization unit. Organization unit itu gampangnya kita bisa bagi per kelas atau per level. Level manajerial, staff, admin, dan murid. Dan dalam murid pun kita bisa bagi per misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi setiap ini bisa kita bagi servisnya beda-beda, tergantung yang kita butuhkan. Dan admin group ini yang untuk bikin grup admin, mengelola akses dokumen, dan lebih ke milis untuk yang admin group. Lalu ini resources yang tadi Pak Risto telah sharing. Lalu saya akan langsung masuk ke admin. Adminnya seperti apa sih? Tadi masuknya langsung dari Explorer-nya, dari Gmail, langsung kita pilih yang admin ya, bagi yang admin. Hanya admin saja yang memiliki menu admin. Bagi user biasa, dia tidak akan menemukan menu admin ini. Jadi ini adalah tampilan Google Admin Console. Kita ada dashboard, user, group, organizational unit, building resource, dan yang lainnya yang sudah kita bahas tadi. Kita masuk ke user. Ini di user kita bisa melihat ini adalah gurunya. Organizational unit itu seperti apa sih? Ini adalah organizational unit. Organizational unit yang utama adalah repo. Di repo ini ada bagian unit yang namanya guru penuh waktu atau guru full time, dan yang kedua adalah siswa. Dan siswa ini bisa dibagi juga, ada angkatan 2019, kita bisa tambahkan lagi.
Kalaupun nanti ada angkatan 2020, kita bisa klik manage organizational unit di sini, lalu kita bisa tambahkan di siswa, lalu kita klik plus di sini, misalnya angkatan 2020. Oke, create. Kita tinggal tambah description atau yang lainnya. Parents-nya bisa dipilih, apakah dia sejajar dengan guru penuh waktu, atau sejajar dengan siswa, atau sejajar dengan angkatan 2019. Kita tinggal create, nanti kita akan dapat satu buah organizational unit baru. Kita kembali ke user, directory, user. Di user ini adalah nama-nama usernya. Kita menambahkan user, caranya add user. Ini adalah salah satu cara yang paling membutuhkan waktu banyak untuk menambahkan user, dan saya tidak menyarankan ini. Kalau misalnya belum tahu cara untuk menambahkan secara banyak, secara langsung, boleh pakai cara ini, tapi lama. Untuk yang saya akan sarankan adalah book upload user. Kita klik book upload usernya, lalu ini akan ada pilihan attach CSV. Attach CSV ini, kalau kita sudah ada file CSV, tapi kita nggak bisa langsung attach. Karena untuk mengupload user, kita ada template-nya, ada jenisnya. Gimana sih kita bisa download dulu sih CSV template-nya? Kita download. Setelah download, kita bisa lihat username-nya. Kita ada first name, last name, email, password. Passwordnya nanti kita tambahkan, kita buat passwordnya. Jadi contoh saya akan buat ini di Google Sheet. Umumnya guru akan menambahkan nama depan, nama belakang. Dan biasanya nama murid itu nggak hanya satu kata, seperti Gusman Adi. Dan ada banyak, misalnya ada Gusman Adi, Adi Gusman. Kalau sudah ada banyak seperti ini, akan ribet banget kan untuk pindahin satu persatu. Gusman, ketik Gusman, Adinya di sini copy paste, atau pakai, biasa orang bisa pakai left, terus dihitung berapa jumlah karakternya. Kita bisa langsung klik data, kita pilih split text to column, detect automatically, atau kita bisa pakai space. Zoom. Langsung jadi, kopikan, taruh di sini. Email address biasanya saya menggunakan nama depan, dititik nama belakang, lalu @revo bla bla bla, atau @domain Bapak Ibu, lalu klik passwordnya. Revo 2020, email address Revo, sebentar saya harus lihat dulu. Cancel. Saya contoh dulu, saya pilih. Ini kan, saya buatkan satu kolom dulu, insert lab. Kita bisa nambahkan misalnya sama dengan pakai formula aja ya, dan autofill. Jadi deh email address-nya, passwordnya kita kopas, lalu nanti di belakang kita bisa tambahkan semuanya, departemennya apa, change passwordnya apa, kita bisa masukin passwordnya. Change password, yes, true or false. Kalau misalnya kita ketikkan true, ketika usernya sudah login, dia harus mengganti password secara otomatis. Kalau misalnya false, user akan menggunakan password ini sampai user ganti passwordnya sendiri. Oke, sampai sini saya lagi.
Saya pastekan. Save. User 7. Di guru ini saya akan balik lagi ke user. Saya bulk upload user. Saya attach CSV-nya. User 7, open. Saya akan upload. Tapi ketika saya upload, pasti akan gagal satu pengguna akan gagal. Incorrect, unknown column name. Ada yang tanda salah. Ada yang salah. Itu Di triknya gini, ada yang Pak. saya tambahin. Pak Gusman, biasanya kayak keluar seperti itu triknya. Saya upload dulu di Drive, terus jadikan file Google Spreadsheet, baru di-download, terus di-upload lagi. Oh ya, oke. Karena 3 tahun saya mesti nemuin seperti itu. Entah bugnya dari Google atau nggak tahu kenapa, tapi akhirnya saya nemukan caranya, triknya seperti itu. Di-upload dulu di spreadsheet, terus baru di-download lagi. Oke. Berarti di sini saya, enggak. Tadi yang ini kan yang saya copy paste langsung. Yang ini kosong, satu kolom kosong. Harusnya email address-nya di sebelahnya, bukan yang di sini. Iya. Jadi ini saya pindahin ke sini dulu. Tadi kan saya tambahin di sebelah biar bisa, yang ini saya pindah ke sini. Ini saya paste ininya, saya hapus dulu. Ini kan yang kolom kosong tadi yang saya tambahkan untuk biar bisa di kopas langsung. Saya delete. Ulang lagi ya. Saya save dulu. Oke. Saya ulang lagi. Attach CSV. Jadi deg-degan. Open. Coba cancel dulu. Upload. Ya, bisa. Yang satu error organizational unit path. Organizational unit path ini kita bisa kasih tambahkan, misalnya siswa kan, berarti /revo/siswa. Saya akan copy dulu ya. Biar saya bisa lihat ininya. Saya download dulu user infonya. Saya kopikan ininya. Saya buka kursifnya. Yang tadi nggak bisa karena kita belum masuk organizational unitnya. Jadi organizational unitnya, contoh saya ambil yang siswa, copy siswa. Ini harus diisi siswa. Ketika kita masukkan siswa, nanti akun kita akan masuk ke bagian yang di adminnya, dia akan masuk ke bagian siswa. Semuanya akan di siswa sini, siswa 1, siswa 2. Kita coba lagi ya. Ini kita belum save. Bulk upload, attach, user, open. Pasti ada satu yang salah. Upload. Karena ada 2 email yang sama di sini. Gusman. Jadi yang salah satu pasti gagal atau dua-duanya gagal. Kita tunggu prosesnya selesai. Sambil tunggu proses, kita akan balik lagi. Tadi kita ngomongin soal admin. Jenis-jenis admin ada apa aja sih? Kita bisa masuk ke groups.
Oh, coba. Bang Gusman, saya rasa boleh di reset. Oke, sebentar ya Pak Gusman. Ini kan karena waktunya udah singkat ya. Jadi maksudnya kita cuma memperagakan aja, tapi nggak usah mengajarkan terlalu detail. Karena ini kan sebetulnya kita udah memberikan nanti template-nya. Yang perlu yang lebih penting lagi sebetulnya slide-slide berikutnya. 2 slide berikutnya itu penting sekali. Bisa minta tolong move on aja? Iya. Yang admin kan ya. Admin grup. Bukan dan ya, OU sama 2 slide terakhir itu. Iya, OU dan admin group ya. Dan di sini boleh Miss Pepita boleh minta tolong di riset sebentar. Untuk OU ini kita satu organisasi, jadi untuk OU kayak tadi kan yang kita tunjukkan kan Revo adalah organization unit paling atas. Yang kedua adalah guru penuh waktu, yang mana ini adalah organization unit. Di organization unit ini biasa adalah unit kerja yang kita kelompokkan. Boleh siswa kelas 1, siswa kelas 2, kelas 3, itu kita bisa kelompokkan di sana. Dan di dalam organizational unit, kita bisa masukkan, kita bisa buat sub-organizational unit lagi. Jadi, fungsinya apa sih kita kelompokkan seperti ini? Karena kita ada pengatur, kita bisa mengatur settingan yang beda-beda. Misalnya guru privilege-nya apa, murid privilege-nya apa, dan misalnya kelas kecil, dia bisa akses apa aja, dan kelas besar, dia bisa misalnya bisa akses hampir sama dengan guru atau sama dengan guru. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk yang admin grup admin ini kita bikinnya di Nilis. Coba saya masuk lagi, mungkin saya bisa coba masuk ke punya saya sebentar. Sebentar ya. Ya, kembali lagi. Nah, ini adalah contoh yang punya saya. Untuk yang grup admin, kita bisa klik di grupnya. Tujuannya kita membuat grup dan mailing list. Contoh saya di sini saya baru ada buat 1. Kita bisa membuat grup. Oh, screen-nya belum ya? Sorry, share. Sudah di-share? Sudah tampil? Ya. Oke. Jadi kita dari home lagi, Google Admin, kita masuk ke bagian grup. Dan di grup kita bisa membuat grouping-nya. Ini adalah guru-guru aja. Lalu kita bisa klik create group. Dan di create group ini nama grupnya apa? Grup guru misalnya. Owner-nya siapa? Biasanya saya kosongkan. Grup email, kita mau membuat email baru khusus untuk guru-guru ini. Kita masukkan gurunya siapa aja misalnya. Guru admin.bangsa.sch.id. Lalu kita klik next. Apa aja sih yang bisa di sini? Grup settingnya. Boleh kontak, boleh keluar, restricted atau enggak, tim atau bukan. Bisa invite atau tidak. Dan ini kita, untuk grupnya kita bisa set juga apakah grup ini bisa diakses oleh akun pribadi atau akun sekolah lain. Ini kita bisa set allow atau tidak. Oke, Bapak Ibu, untuk relevannya karena kita kan bicara soal kelas ya. Jadi who can join the group langsung ke direct add aja. Jadi Pak Gusman bisa diklik yang tanda panahnya Pak Gusman, who can join the groupnya? Who can join the group? Oh ya, sorry.
who can join the grupnya, yang langsung yang only invited user aja, supaya jadi Bapak Ibu nanti membentuk grup itu hanya invite si studentnya dan nggak ada yang bisa minta-minta ya. Terus kemudian di bawahnya itu Pak Gusman yang tadi yang paling bawah, allow members of such organization, tentunya depending dari grupnya mau buat apa. Kalau misalnya kita mau buat tadi dalam konteks kalender per kelas, tentunya tidak ya. Tapi kalau dalam konteks lain ya boleh diklik situnya. Oke, misalnya kayak untuk yang orang tua ya, grup orang tua, kita betul. boleh ya silakan. Cek. Lalu kita tinggal klik create grup aja. Sudah jadi. Lalu ini kita tinggal tambahkan membernya siapa aja, klik, dipilih gurunya, tambah, add member, find usernya siapa aja, misalnya Gusman, masukin Gusman, add to group, gurunya siapa lagi, ditambahin. Nanti semuanya setelah masuk ke grup, ketika orang tua murid atau murid mengirimkan email ke guru @lilinbangsa.sya.id, ini semua member akan dapat email yang sama. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kira-kira itu presentasi dari saya. Ya, seperti email blast. Bikin list juga. Jadi kita memang tadi saya ini ya, saya recap lagi ya. Dari awal hari Senin itu ketika kami memulai kelas mengudara bersama Revo, kami memulai dengan modul pertama yaitu overview Google Suite for Education untuk pembelajaran jarak jauh. Nah ini karena dari Senin sampai Kamis kami presentasi setiap malam, jadi seperti ini, perlu minum banyak. Jadi kami mengadakan ini karena kami tahu kebutuhan yang begitu besar dari sekolah dan dari guru-guru untuk menggunakan tools ini untuk home learning. Nah, jadi konsep yang kami tawarkan adalah ketika anak-anak pertama kali pagi itu di rumah dia home learning, dia siap di depan laptopnya. First thing first yang mereka buka adalah bukan Google Classroom-nya, bukan emailnya, tapi Google Calendar-nya. Seperti yang tadi sudah saya demokan sedikit. Jadi Google Calendar-nya, tunggu dulu apa tadi masih ada nggak ya? Oke, sebentar. Saya share screen lagi ya, Bapak Ibu sekalian kita sebentar lagi selesai supaya jelas. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi yang kami bayangkan adalah mereka pertama kali membuka Google Calendar-nya. Di Google Calendar-nya itu sudah disusun berdasarkan mata pelajarannya seperti layaknya sekolah, day to day, tapi ini online. Jadi dia buatkan kalender sesuai dengan mata pelajarannya, jamnya juga disesuaikan sesuai mata pelajarannya. Yang membuat penjadwalan ini siapa? Bisa dari admin di sekolah yang memang membuat jadwal, sekarang jadwalnya dibuat online. Bisa juga guru mata pelajaran, tapi jadi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab guru mata pelajaran. Bisa juga wakil kepala sekolah. Pokoknya bagaimana caranya supaya penjadwalan online ini seperti day to day di sekolah. Kemudian di dalam eventnya itu si anak akan mengklik eventnya, ada link untuk Hangout Meet-nya. Dia klik di sini Hangout Meet-nya, mungkin dia ketemu gurunya 15-20 menit, gurunya menerangkan konsep hari ini dan juga instruksi apa yang akan terjadi next. Dari situ Hangout Meet-nya selesai, di close, kemudian gurunya akan menyuruh anak-anak masuk ke Google Classroom-nya. Kalau untuk pertama kali mungkin link Classroom-nya bisa ditaruh di kalendernya, sehingga anaknya tinggal klik Google Classroom-nya saja dari event kalender tersebut, dia masuk ke Google Classroom-nya, langsung belajar seperti tadi apa instruksi gurunya secara lisan, dan sekarang dia bisa melihat instruksi gurunya secara tulisan. Ya, ini Google Classroom, gurunya mungkin posting sesuatu, selamat datang, jagalah kebersihan dan lain-lain. Mari kita memulai PS kita, pekerjaan sekolah kita hari ini. Terus gurunya mungkin posting assignment dan lain-lain lewat si Google Classroom-nya. Ya, jadi
Sekali lagi, konsep Google Suite untuk pembelajaran jarak jauh bukan hanya Google Classroom, bukan hanya Google Calendar, bukan hanya Google Docs, tapi adalah integrasi dari semua tools ini menggunakan si Google Calendar, si Google Classroom, Google Groups barusan, kemudian menggunakan Hangouts Meet, menggunakan juga dalam penugasannya di sini, classwork-nya. Bentuknya macam-macam, bentuknya bisa langsung misalnya, ini karena pelajaran agama ya, bisa dalam bentuk Google Docs, bisa bentuk kuis langsung, semuanya bisa dilakukan directly dari si Google Classroom-nya. Ya, jadi sekali lagi hanya merangkum, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum saya akhiri? Itu yang di atas itu doang. Halo? Halo? Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Coba saya lihat. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu sekalian? Miss Pepita, Ya. untuk yang kalender tadi, kalau misalnya kita mau membuat pengulangan bisa? Oh iya, bisa membuat pengulangan. Ini kita waktu itu sudah di modul kalender ya, Bapak Ibu sekalian, karena ini sekali lagi untuk merecap dan membantu Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin yang penting tadi, apa hubungannya grup dengan si kalender ya. Jadi nanti kita invite di kalender ini bukannya satu persatu murid, tapi tinggal menginvite grupnya saja. Jadi kalau di saya, di layar saya bisa kelihatan kan ya, ini yang di-invite bukan nama emailnya, tapi sudah saya invite waktu itu grupnya, karena saya sudah membuat grup angkatan 2019 kelas 11 SOS 2. Kemudian ini alamat email si grupnya. Kemudian saya invite grup ini, sudah termasuklah semua siswa dan guru yang ada dalam grup tersebut. Jadi ketika saya membuat jadwal untuk pelajaran agama 11 SOS 2, sudah termasuk untuk si murid dan guru. Kalau mau mengulang caranya gimana? Nanti di sini ada di bawah di bawahnya waktu dan tanggal, nanti di sini ada pilihan, bisa memilih tidak berulang atau berulang. Ketika berulang mau berapa kali, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bisa dipilih di situ. Ya. Kemudian tadi saya bilang bisa taruh link di sini, kemudian si Hangouts Meet-nya jangan lupa dimasukkan, atau kalau tadi seperti Pak Kristo, location meeting-nya ya, bisa sesuai dengan resources building-nya. Kemudian di-save. Ketika di-save, jadi si kalendernya ini akan berulang langsung, jadi kita nggak usah satu-satu lagi. Misalnya tadi pelajaran agama, misalnya 13 kali pertemuan, atau pelajaran matematika 13 kali pertemuan. Dan sesuai dengan apa yang sudah di-set di awal, si student-nya itu sesuai grupnya akan terus ter-invite ke event-event berikutnya. Ya, jadi itu hubungannya tadi dengan si Google Groups. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Ada. Oke. Apakah bisa diatur siapa yang bisa mengatur peminjaman ruang di building? Misalnya, apakah semua yang akses atau apakah hanya satu orang yang akses? Ini Pak Kristo nih. Bagaimana Pak Kristo? Untuk peminjaman ruang, kalau di tempat saya pakai semua bisa akses. Jadi semua bisa booking ruangan. Karena di situ sudah tertera juga di kalender itu siapa yang booking ruangan itu. Jadi kelihatan. Untuk sementara ini saya buka semua. Jadi semua bisa booking ruangan, semua bisa akses peminjaman ruangan. Berarti kalau mau yang di limit juga bisa dong ya Pak ya, organizational limitnya. Apa? Kalau misalnya tadi kan ada revo, ada guru, ada siswa, berarti kalau misalnya kita mau buat peminjaman yang khusus di guru aja bisa ya Pak ya, per OU ya, per organizational unitnya. Itu pengaturannya bukan di OU tapi di grup. Oh, di grup, oke. Di grup, pakai grup kalau itu pengaturannya. Wah, menarik. Ya. Tapi apakah bisa diatur satu saja yang akses? Akses bagaimana ya Pak? Maksudnya meminjam ruangan begitu kah? Kalau yang meminjam ruangan hanya guru saja, gitu bisa diatur hanya guru saja gitu. Jadi nanti link kalender untuk peminjaman itu hanya di-share ke guru juga, guru saja. Jadi siswa nggak bisa booking ruangan gitu misalnya, itu bisa. Oke.
Itu kemudian kalender, Bapak Ibu sekalian, kalender kalau ada kepala sekolah di sini ya, kalender itu sangat berguna kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat visibility. Jadi kelas-kelas yang terjadi, mungkin juga penugasan classroom. Kepala sekolah boleh minta di-invite di setiap kalender. Jadi tadi kalau misalnya kalendernya dibuatkan oleh satu orang atau guru yang mata pelajarannya di-invite untuk setiap kelasnya supaya Kapsek itu punya visibility, itu satu, atau minta di-sharingkan kalendernya. Nah itu nanti ada di modul kalender kami yang sebelumnya, bagaimana men-sharingkan kalender itu ke kepala sekolah. Kemudian sama dengan classroom, kalau kepala sekolah mau lihat visibility, classroom setiap guru itu seperti apa, dan juga mungkin assignment, jadi apakah dalam satu hari terlalu banyak assignment due date ya, kepala sekolah mintalah di-invite dalam setiap classroom. Ya, kalau ya, kepala sekolahnya kan ada yang ingin monitor, ada juga yang tidak. Ya silakan kepala sekolahnya. Demikian, kalau tidak ada lagi, saya memberikan slide yang terakhir ini. Mengudara bersama Revo adalah rangkaian modul terkait Google Suite untuk pembelajaran jarak jauh. Kelas ini diadakan online dan gratis dari sejak Senin kemarin dan sampai Kamis ini 16 sampai 19 Maret setiap pukul 7 sampai 9 malam. Untuk segala detailnya lihat di Instagram dan Facebook kami Revo Indonesia. Modul yang sudah lewat akan kami siarkan lewat YouTube channel kami. Linknya saya taruh di chat kita, ya. Oke. Dan mohon mengisi feedback form karena di situ kami tanyakan topik apa yang dibutuhkan secara urgent oleh para educator, sekolah dan guru supaya kami bisa buatkan bahannya. Ya, kami juga punya tutorial di dalam playlist kami, di dalam YouTube channel kami, tutorial untuk G Suite. Silakan dilihat playlist satu lagi namanya Mulai dengan G Suite. Kemudian untuk sekolah yang sudah mendaftarkan Google Suite-nya, domainnya ke Google Suite dan ingin upgrade ke pendidikan, tolong silakan proses upgrade tadi kami sudah sharingkan, nanti bisa tonton lagi dan masukkan nama domainnya ke link yang kami berikan ini yang bit.ly/daftar G Suite pendidikan supaya kami bisa sampaikan ini ke Google Indonesia dan bisa dipercepat proses upgrade-nya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu lagi di modul berikutnya. Di kali kesempatan lainnya, mungkin kami akan rerun session seperti ini, mungkin tidak. Lihat saja kesempatannya seperti apa. Dan kami berharap bisa bertemu Bapak Ibu lagi dalam Mengudara bersama Revo. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat Terima malam. kasih. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam Kak Don. Yo, sama-sama. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam semuanya, terima kasih. Selamat malam Ibu, terima kasih. Selamat malam Mbak Pepita. Terima kasih Pak Marto, bisa disampaikan ke teman-teman. Semoga playlist kami bisa membantu recorded session loh Pak di channel YouTube-nya Revo Indonesia. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Marto, selamat malam. Malam. Oh Pak Joko, selamat malam Pak Joko. Hebat. Semoga berguna Pak. Ada recorded session-nya, bisa digunakan buat Bapak dan tim. Ya. Selamat malam Bu Pepita. Selamat malam Pak Indra. Terima kasih. Pak Arya ikut di tim ini enggak Mbak Pepita? Tidak Pak, ini hanya Revo saja. Pak Arya kan dari Dugi. Oh dari Dugi ya. Berarti beda ya Pak? Beda, Pak Arya itu technical partner Pak. Kalau Revo itu professional development partner. Memang kami expertnya di professional development, di training, di transformasi digital, di consulting, itu expertnya kami Pak. Berarti timnya Mas Stephen sama Pak Gusman? Saya sama Stephen, sama Pak Gusman, sama Pak Kristo, sama Pak siapa lagi, sama Suparman, ya. Ya ini kami semua. Kami bukan ahli teknikal nih Pak, tapi kami ahlinya soft skill, professional development, training. Itu memang expertnya kami. Kami semua Google Certified Trainer, Google Certified Innovator. Jadi itu levelnya level ketiga kalau level sertifikasi Google. Jadi level yang paling tinggi.
Gitu, Pak. Oke. Mbak, berarti nanti saya kontak ya, karena kan tadi siang kan ada rakor dengan gubernur. Ya. Kemudian Jogja kelihatannya baru besok Senin mulainya belajar di rumah. Oh, oke. Nah, nanti tadi teman-teman guru kan masih banyak tanya kan masih beberapa yang belum familiar. Kami kemarin kan sudah diklat 503 ya guru. Tapi kan itu belum tentu bisa maksimal. Berarti nanti nek saya mempunyai event seperti ini